1. Lapisan litosfer sering disebut sebagai lapisan A. Magnesium, B. Sima, C. Silikon, D. Silikat, E. Aluminium. Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling atas yang terdiri dari batuan. Umumnya lapisan ini terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan SO2. Itulah sebabnya lapisan litosfer seringkali dinamakan lapisan silikat. 2. Lapisan kulit bumi yang berupa magma padat dan terdiri atas inti besi dan nikel adalah A. Litosfer, B. Stratosfer, C. Barisfer, D. Biosfer, E. Astenosfer. Barisfer adalah lapisan bumi yang paling dalam atau dikenal juga dengan inti bumi. Lapisan barisfer atau inti bumi tersusun dari lapisan nikel dan besi dengan suhu yang sangat tinggi dalam bentuk magma padat. 3. Litosfer, kulit bumi, yang terletak di atas lapisan pengantara terdiri atas dua bagian, salah satu di antaranya adalah lapisan sial, silisium dan aluminium, dengan unsur senyawanya adalah lapisan sial, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan aluminium, senyawanya dalam bentuk SiO2 dan Al2O3. Pada lapisan sial, silisium dan aluminium, ini antara lain terdapat batuan sedimen, granit, andesit, jenis-jenis batuan metamorf, dan batuan lain yang terdapat di daratan benua. 4. Batuan yang berasal dari magma disebut A. Beku, B. Malihan, C. Metamorf, D. Sedimen, E. Obsidian. Batuan beku atau igneous rock adalah batuan yang terbentuk dari magma yang membeku karena proses pendinginan. 5. Batuan yang berubah karena pengaruh suhu tinggi sebab letaknya dekat dengan magma disebut batuan metamorf. A. Thermal, B. Dinamo, C. Kinetis, D. Pneumatolitis kontak, E. Korok. Batuan metamorf kontak adalah batuan yang berubah karena pengaruh suhu yang tinggi. Suhu sangat tinggi disebabkan karena letaknya dekat dengan magma, antara lain di sekitar batuan intrusi. 6. Batuan penyusun kulit bumi yang terjadi karena tenaga angin, antara lain batuan breksi dan konglomerat disebut batuan sedimen, A. Aquatis, B. Aeolis, C. Glasial, D. Territris, E. Fluvial. Proses pengendapan oleh angin disebut sebagai proses aeolis. Sedangkan, proses pengendapan oleh air disebut sebagai proses akuatis, oleh es disebut sebagai proses glasial, oleh gravitasi disebut sebagai proses territris, dan oleh sungai disebut sebagai proses fluvial. 7. Batuan beku diklasifikasikan menurut tekstur, komposisi, warna, dan sumbernya. Di bawah ini adalah salah satu gambar dari batuan beku, yakni batu, A. Granit, B. Gabbro, C. Andesit, D. Rijang, E. Marmer. Andesit adalah batuan beku yang terbentuk dari lava yang mendingin di permukaan bumi. Batuan ini memiliki komposisi yang mirip dengan diorit tetapi memiliki tekstur yang berbeda. Andesit umumnya berwarna abu-abu hingga hitam dan merupakan salah satu jenis batuan yang sering ditemukan di zona subduksi di bawah gunung berapi. 8. Gempa bumi yang terjadi karena proses dislokasi atau pergeseran lapisan batuan disebut A. Gempa vulkanik, B. Gempa dalam, C. Gempa runtuhan, D. Gempa terban, E. Gempa tektonik.
Gempa bumi tektonik, tektonik earthquake gempa yang terjadi akibat proses tektonik di dalam litosfer yang berupa pergeseran lapisan batuan tua terjadi di selokasi. 9. Gerakan kerak bumi yang mengakibatkan terjadinya bentuk muka bumi yang menghasilkan pola baru seperti perlengkungan, pelipatan, patahan, dan retakan disebut A. Vulkanisme, B. Tektonisme, C. Gempa bumi, D. Gejala diatropisme, E. Vulkan tektonik. Gerakan kerak bumi yang mengakibatkan terjadinya bentuk muka bumi yang menghasilkan pola baru seperti perlengkungan, pelipatan, patahan, dan retakan disebut tektonik. Tektonik bumi adalah studi tentang deformasi kerak bumi yang melibatkan pergerakan dan pembentukan struktur geologi seperti pegunungan, lembah, dan patahan. 10. Naiknya suatu dataran sehingga permukaan laut mengalami penurunan merupakan akibat dari proses A. Vulkanisme, B. Orogenesis, C. Epirogenesa negatif, D. Gempa bumi, E. Epirogenesa positif. Gerak epirogenesa dibedakan menjadi dua, yaitu epirogenesa positif. Epirogenesa positif terjadi ketika daratan di suatu wilayah bergerak turun relatif terhadap permukaan laut. Hal ini menyebabkan laut terlihat naik. Epirogenesa negatif. Epirogenesa negatif adalah kondisi di mana permukaan laut seolah bergerak turun karena terjadi peningkatan ketinggian daratan. Kondisi di mana ketinggian permukaan laut terlihat turun. 11. Gerak atau pergeseran lapisan kulit bumi yang relatif lambat, berlangsung dalam waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas disebut A. Gerak orogenetik, B. Gerak epirogenetik, C. Lipatan, D. Epirogenetik positif, E. Epirogenetik negatif. Gerak epirogenetik yang merupakan pergeseran atau pergerakan lempeng yang relatif lebih lambat, dan juga berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Pergerakan epirogenetik juga bisa meliputi daerah yang luas. 12. Proses keluarnya magma dari dalam bumi menuju ke permukaan bumi disebut A. Tektonisme, B. Vulkanisme, C. Seisme, D. Erupsi, E. Lava. Vulkanisme merupakan peristiwa yang ada kaitannya dengan aktivitas gunung api, tepatnya pergerakan magma. 13. Gambar di bawah ini menunjukkan jenis bentuk gunung api. A. Maar, B. Linear, C. Perisai, D. Eksplosif, E. Strato. Gunung api strato memiliki ciri-ciri, terbentuk akibat erupsi yang berganti-ganti antara efusif dan eksplosif, sehingga memperlihatkan batuan beku yang berlapis-lapis pada dinding kawahnya. 14. Material dari gunung api yang terhanyut oleh air hujan dan masuk ke aliran sungai disebut A. Lahar dingin, B. Lahar panas, C. Magma, D. Lava, E. Vulkan tektonik. Lahar dingin adalah materi letusan gunung api, abu, kerikil, pasir, bebatuan yang tersapu air hujan di hulu dan mengalir turuni lereng ke arah hilir. Waspadai lahar dingin setelah terjadinya letusan vulkanik gunung api. Lahar dingin sangat berpotensi terjadi dan wajib dihindari. 15. Berikut ini gempa yang terjadi karena meletusnya gunung api adalah A. Gempa vulkanis, B. Gempa guguran, C. Gempa tektonik vulkanis, D. Gempa tektonik, E. Gempa runtuhan.
Gempa bumi vulkanik, gunung api. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. 16. Runtuhnya tanah atau goa-goa yang berbentuk terowongan, pegunungan kapur atau lubang disebabkan karena terjadinya gempa, A. Vulkanik, B. Terban, runtuhan, C. Tektonik, D. Bawah laut, E. Gempa daratan. Gempa runtuhan adalah gempa yang terjadi akibat runtuhnya massa batuan atau tanah, misalnya akibat longsor dan ambrukan tanah di dalam terowongan penambangan atau di gua-gua kapur. 17. Gempa berkekuatan 9,2 skala Richter di Provinsi Aceh pada tahun 2004 yang banyak memakan korban, mengakibatkan gelombang tsunami, termasuk jenis gempa, A. Vulkanik, B. Tektonik, C. Runtuhan, di bawah laut, E. Dasar samudera. Gempa bumi di Provinsi Aceh pada tahun 2004 yang menyebabkan tsunami adalah jenis gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi akibat adanya pergerakan lempeng tektonik di dalam kerak bumi. Pada kasus tersebut, gempa terjadi di bawah laut di sepanjang lempeng tektonik yang bergerak, menyebabkan pergeseran besar-besaran dan menghasilkan gelombang tsunami yang merusak. 18. Saat terjadi gempa di sekitar pantai kemudian diikuti surutnya air laut yang ekstrim menandakan akan terjadi tsunami. Langkah yang paling tepat untuk penyelamatan adalah A. Menjauhi pantai dan mencari makanan, B. Menjauhi pantai dan berlindung di bawah pohon, C. Menaiki kapal dan berlayar jauh, D. Meminta bantuan tim penyelamat, E. Menjauhi pantai dan mencari tempat yang tinggi. Saat terjadi gempa di sekitar pantai dan diikuti oleh surutnya air laut yang ekstrim, ini adalah tanda-tanda akan terjadi tsunami. Langkah yang paling tepat untuk penyelamatan adalah menjauhi pantai secepat mungkin dan mencari tempat yang tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami yang dapat sangat merusak. 19. Lahan kritis adalah lahan yang tidak produktif lagi. Meskipun dikelola produktivitas lahan kritis sangat rendah, faktor yang menyebabkan terjadinya lahan kritis adalah sebagai berikut kecuali, A. Kekeringan, B. Terlalu banyak pemupukan, C. Mass wasting, D. Pembekuan air, E. Pencemaran. Terlalu banyak pemupukan mungkin dapat menyebabkan masalah, tetapi itu tidak secara khusus menyebabkan lahan menjadi kritis. Faktor-faktor yang umumnya menyebabkan lahan menjadi kritis termasuk kekeringan, mass wasting, erosi, pembekuan air, dan pencemaran. 20. Penghancuran batuan dari bongkah-bongkahan batu yang besar dan keras ataupun lunak menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang disebabkan oleh cuaca, iklim, perubahan suhu, serta ulah makhluk hidup disebut A. Pengikisan, B. Erosi, C. Penghancuran, D. Pelapukan, E. Abrasi. Pelapukan adalah proses penghancuran batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil akibat pengaruh cuaca, iklim, perubahan suhu, serta aktivitas makhluk hidup tanpa adanya perpindahan batuan tersebut dari tempat asalnya. 21. Proses pelapukan batuan yang paling banyak terjadi adalah jenis A. Pelapukan mekanik, B. Pelapukan kimiawi, C. Insolasi, D. Pelapukan organik, E. Pengikisan angin. Pelapukan mekanik terjadi ketika batuan pecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil tanpa mengalami perubahan kimia pada komposisi mineralnya. Proses ini terjadi akibat perubahan suhu, tekanan, atau akibat aktivitas organisme. Pelapukan mekanik adalah jenis pelapukan yang paling umum terjadi.
22. Pelapukan yang disebabkan oleh organisme, yaitu binatang atau tumbuhan-tumbuhan disebut pelapukan. A. Pelapukan kimiawi, B. Pelapukan organis, C. Pelapukan fisis, D. Pelapukan, E. Pengikisan. Pelapukan organik adalah proses pelapukan yang disebabkan oleh aktivitas organisme, seperti binatang atau tumbuhan. Organisme-organisme ini dapat menghasilkan asam organik atau enzim yang mempercepat pelapukan batuan di sekitarnya. 23. Pengikisan yang dilakukan oleh gerakan lapisan es atau karena pencairannya menuruni pegunungan disebut A. Geyser, B. korasi, C. eksalasi, D. disponsisi, E. glacier. Pengikisan yang dilakukan oleh gerakan lapisan es atau karena pencairannya menuruni pegunungan disebut dengan glasial atau glacier. Proses ini merupakan salah satu cara penting dalam pembentukan ciri-ciri geografis seperti lembah glasial dan danau-danau glasial. 24. Pada dasarnya, tanah yang berasal dari batuan dan zat organik lainnya, yang mengalami pelapukan, berubahnya batuan atau zat organik dikarenakan oleh beberapa faktor di bawah ini, kecuali A. Pemanasan matahari pada siang hari dan pendinginan pada malam hari, B. Batuan yang sudah retak mengalami pelapukan yang dipercepat oleh air, C. Akar tumbuhan dapat menerobos dan memecah batuan-batuan sehingga hancur, D. Pemadatan dan tekanan pada sisa-sisa zat organik akan mempercepat bentuknya tanah, E. Daerah yang mampu menentukan cepat atau lambatnya proses peleburan suatu tanah. Pemadatan dan tekanan pada sisa-sisa zat organik sebenarnya dapat mempengaruhi pembentukan tanah, namun dalam konteks ini, faktor-faktor yang disebutkan adalah faktor-faktor yang mempercepat pelapukan batuan atau zat organik untuk membentuk tanah. 25. Struktur tanah berbentuk tiang dapat ditemukan pada A. Horizon B pada daerah iklim kering, B. Horizon B pada daerah iklim basah, C. Horizon A pada daerah iklim kering, D. Horizon A pada daerah iklim basah, E. Horizon C pada segala musim. Struktur tanah berbentuk tiang, columnar, umumnya ditemukan pada horizon B di daerah dengan iklim basah. Hal ini disebabkan oleh proses pembentukan tanah yang berbeda, di mana tanah tersebut mengalami proses pengendapan dan pembekuan mineral tertentu akibat air hujan yang melimpah. 26. Usaha pergiliran jenis tanaman agar unsur tanah dapat terjaga kelestariannya disebut istilah A. Contour plowing, B. Contour strip cropping, C. Crop rotation, D. Crop thrashing, E. Crop cultivation. Usaha pergiliran jenis tanaman agar unsur tanah dapat terjaga kelestariannya disebut crop rotation. Dengan melakukan pergiliran tanaman, tanah dapat terhindar dari kelelahan unsur hara tertentu yang berlebihan, dan juga membantu mengendalikan hama dan penyakit tanaman. 27. Dengan adanya erosi tanah, maka lapisan tanah atas yang subur akan rusak dan menjadikan lingkungan lainnya menjadi rusak. Adapun faktor penyebab erosi tanah sebagai berikut, A. Tanah gundul atau tidak ada tanamannya, B. Tanah miring tidak dibuat teras-teras sebagai penyangga air dan tanah yang larut, C. Tanah tidak dibuat tanggul pasangan sebagai penahan erosi, D. Tanah di kawasan hutan rusak karena pohon-pohon ditebang secara liar, E. Semua benar. Faktor-faktor penyebab erosi tanah antara lain tanah gundul atau tidak ada tanamannya, tanah miring yang tidak dibuat teras-teras sebagai penyangga air dan tanah yang larut, tanah yang tidak dibuat tanggul pasangan sebagai penahan erosi, serta kerusakan tanah di kawasan hutan karena pohon-pohon ditebang secara liar.
28 di bumi, tanah terdiri dari 4 lapisan yaitu sebagai berikut kecuali, A. Lapisan tanah atas, B. Lapisan batuan induk terlapuk, C. Lapisan tengah, D. Lapisan batuan induk, E. Lapisan tanah bawah. (28) Di bumi, tanah terdiri dari 4 lapisan yaitu sebagai berikut kecuali, A. Lapisan tanah atas, B. Lapisan batuan induk terlapuk, C. Lapisan tengah, D. Lapisan batuan induk, E. Lapisan tanah bawah. 29. Tanah yang berasal dari pelapukan batu-batuan vulkanis, baik dari lava batu yang telah membeku maupun dari abu yang telah membeku, contohnya adalah tanah tuf, disebut tanah, A. Tanah organosol, B. Tanah aluvial, C. Tanah pasir, D. Bunga tanah, E. Tanah vulkanis. Tanah yang berasal dari pelapukan batu-batuan vulkanis, baik dari lava batu yang telah membeku, maupun dari abu yang telah membeku, contohnya adalah tanah tuf, termasuk dalam kategori tanah vulkanis. 30. Bentang alam darat mulai dari pantai sampai dengan ke pedalaman, yang dapat dimanfaatkan manusia, sehingga jika dikelola manusia, dapat memberikan hasil yang tinggi merupakan pengertian dari A. Tanah, B. Daratan, C. Lahan, D. Potensial, E. Semua salah. Lahan merupakan bentang alam darat mulai dari pantai sampai ke pedalaman yang dapat dimanfaatkan manusia, sehingga jika dikelola dengan baik, dapat memberikan hasil yang tinggi.